Halo adik-adik, selamat datang di channel Onti di Art Smile. Kita sudah sampai di part 11. Terakhir kita membahas tentang huruf J dan nama hewannya adalah jerapah. Video kali ini Onti ingin membahas huruf K. K adalah huruf ke-11 dalam alfabet Latin. Dalam bahasa Indonesia, namanya disebut K. Dalam alfabet fonetik internasional, K merupakan lambang konsonan letup langit-langit belakang nirsuara. Hewan dengan huruf K, kita gambar hewan apa ya? Gimana kalau kita gambarnya kura-kura? Sambil menggambar kura-kura, dengerin Onti yuk membahas tentang kura-kura. Setiap tanggal 23 Mei, dunia merayakan Hari Kura-Kura, sebuah peringatan untuk menghargai salah satu makhluk yang paling mempesona. Kura-kura telah menghuni planet kita selama jutaan tahun. Di sini kita akan menjelajahi fakta unik tentang kura-kura yang menjadikan mereka spesies yang menarik dan patut diapresiasi. Kura-kura adalah hewan yang bersisik berkaki 4 yang termasuk golongan reptil. Bangsa hewan yang disebut dengan testudes ini khas dan mudah dikenali dengan adanya rumah atau batok yang keras dan kaku. Batok kura-kura ini terdiri dari dua bagian. Bagian menutupi punggung disebut karapas dan bagian bawah disebut plastron. Kemudian setiap bagiannya ini terdiri dari dua lapis. Lapis luar umumnya berupa sisik-sisik besar dan keras dan tersusun seperti genting. Sementara lapisan bagian dalam berupa lempeng-lempeng tulang yang tersusun rapat seperti tempurung. Perkecualian terdapat pada kelompok labi-labi dan jenis penyu belimbing, yang lapis luarnya tiada bersisik dan digantikan lapisan kulit di bagian luar tempurung tulang. Kura-kura kelompok reptil yang terdiri dari lebih 260 spesies ini, mereka dapat ditemukan di berbagai habitat di seluruh dunia, mulai dari lautan tropis hingga gurun pasir dan hutan-hutan lebat. Setiap spesies memiliki ciri khasnya sendiri, termasuk ukuran bentuk cangkang, pola warna, dan perilaku yang berbeda-beda. Fosil kura-kura tertua kedua berasal dari masa Trias sekitar 210 juta tahun silam, telah berbentuk dengan kura-kura masa kini. Perbedaannya, tulang belulang di bagian punggung belum begitu melebar dan belum semuanya menyatu membentuk tempurung di bagian sempurna. Batok kura-kura adalah ciri khas yang membedakan mereka dari spesies reptil lainnya. Banyak jenis kura-kura yang hidup sekarang mampu menyembunyikan kepala, kaki, dan ekornya di dalam tempurung sehingga dapat menyelamatkan diri. Namun, beberapa kura-kura primitif seperti contohnya penyu tak dapat menarik masuk anggota badannya. Kura-kura hidup di berbagai tempat, mulai dari gurun, padang rumput, hutan, rawa, sungai, dan lautan. Sebagian jenisnya hidup sepenuhnya akuatik, baik di air tawar maupun di lautan. Kura-kura ada yang bersifat pemakan tumbuhan atau herbivora, pemakan daging atau karnivora, atau campuran atau omnivora. Mereka meskipun terkenal dengan gerakan lambat di darat, kura-kura adalah perenang yang handal. Mereka memiliki kaki yang disesuaikan untuk berenang dengan cakar berbentuk seperti dayung yang membantu mereka melaju melalui air dengan mudah. Beberapa spesies kura-kura bahkan dapat melakukan migrasi jarak jauh melintasi samudra. Kura-kura tidak memiliki gigi, akan tetapi perkerasan tulang di moncong kura-kura sanggup memotong apa saja yang menjadi makanannya. Ukuran tubuh kura-kura bermacam-macam, ada yang kecil, ada yang besar. Biasanya ditunjukkan dengan panjangnya karapas. Kura-kura terbesar adalah penyu belimbing yang karapasnya dapat mencapai panjang 300 cm. Wah, besar juga ya. Labi-labi terbesar adalah labi-labi moncong babi dengan panjang karapas sekitar 0,7 meter, sementara kura-kura raksasa dari Kepulauan Galapagos dan Kepulauan
Seychelles panjangnya dapat melebihi 0,7 meter. Sedangkan yang terkecil adalah kura-kura mini dari Afrika Selatan yang panjang karapasnya tidak melebihi 8 cm. Kura-kura berbiak dengan bertelur atau ovipar. Biasanya pada lubang pasir di tepi sungai atau laut, kura-kura meletakkan telurnya, kemudian ditimbun dan dibiarkan menetas dengan bantuan panas matahari. Telur penyu menetas kurang lebih setelah 2 bulan 50-70 hari tersimpan di dalam pasir. Jenis kelamin anak kura-kura yang bakal lahir salah satunya ditentukan oleh suhu pasir tempat telur-telur itu tersimpan. Pada kebanyakan jenis kura-kura, suhu di atas rata-rata kebiasaan akan menghasilkan hewan betina. Dan sebaliknya, suhu di bawah rata-rata cenderung menghasilkan banyak hewan jantan. Kura-kura termasuk salah satu jenis hewan yang berumur panjang. Reptil ini dapat hidup hingga puluhan tahun. Bahkan seekor kura-kura dari Kepulauan Seychelles tercatat hidup selama 152 tahun. Kura-kura secara tradisional merupakan hewan yang akrab dengan manusia. Pada sisi yang lain, daging kura-kura dan penyu telah sejak lama dikenal sebagai makanan yang lezat. Beribu-ribu ekor labi-labi, kura-kura, dan penyu, terutama penyu hijau, berakhir hidupnya setiap tahun di dapur restoran. Wih, kasihan ya. Demikian pula nasib telur-telurnya, banyak yang akhirnya menjadi santapan manusia. Sejenis penyu, yakni penyu sisik, diburu orang untuk diambil sisiknya yang indah sebagai bahan perhiasan. Bersama penyu sisik, beberapa jenis penyu yang lain juga kerap dibunuh dan dikeringkan untuk dijadikan hiasan dinding. Kasihan banget loh. Di samping itu, banyak jenis kura-kura yang ditangkapi untuk diperdagangkan sebagai hewan peliharaan, baik karena keindahan warnanya, keunikannya, atau ironisnya kelangkaannya. Beberapa jenisnya dapat mencapai harga yang sangat mahal. Tekanan yang tinggi dan terus-menerus ini telah menurunkan banyak populasi kura-kura ke tingkat yang sangat mengkhawatirkan. Apalagi kebanyakan habitat alaminya di sungai-sungai, rawa, dan hutan juga telah turut rusak akibat aktivitas manusia. Di sisi lain, perkembangan populasi kura-kura amat lambat dan kebanyakan malah belum diketahui sifat-sifat dan kebiasaannya. Oleh sebab itu, tindakan konservasi bagi hewan ini amat sangat diperlukan. Sampai di sini dulu ya penjelasan Unti tentang kura-kura. Mudah-mudahan penjelasan kali ini dapat menambah wawasan kalian ya. Seperti biasa jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai ketemu lagi kita di part 12.